Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang memulai teknik baru ya, menggunakan pembelajaran YouTube. Karena saya lihat juga kemarin ketika kita melakukan pembelajaran secara konvensional, secara video conference itu agak kurang apa ya? Sepertinya saya menangkapnya kalian entah mungkin malu-malu nanyanya atau seperti apa gitu. Kemudian saya juga ketika menjelaskannya mungkin ada banyak kekurangan. Jadi sekarang saya coba untuk menggunakan pembelajaran menggunakan video ya video tutorial ya bisa dibilang ya video lewat platform YouTube ini. Jadi semoga teman-teman lebih menguasai ya, lebih paham. Dan jika memang nanti kalian merasa ada hal yang kalian masih bingung gitu, kalian mau sanggah silahkan gitu, silahkan bisa ditulis di komen, bisa di WA ke saya langsung atau bisa juga kirim email juga bisa gitu. Oke, ya pada kali ini kita akan belajar tentang suspensi dan nosio. Gitu. Sebenarnya suspensi dan nosio ini apa sih? Gitu. Mungkin di pengantar formasi sudah dijelaskan bahwa suspensi itu ya salah satu sediaan cair ya. Jadi sediaan cair itu ada suspensi, ada larutan, ada suspensi, ada emulsi gitu yang ketiga-tiganya memiliki karakteristik yang berbeda. Gitu. Kalau larutan itu jelas ya dia bening, terang gitu, sedangkan suspensi itu dia bisa terlihat dengan mata gitu, partikelnya masih mengambang gitu, kadang-kadang dia mengendap ke bawah gitu. Kemudian kalau emulsi itu dia lebih apa ya, karena dia koloid ya, koloid kan salah satu karakteristiknya itu ketika kita center maka kelihatan jalurnya gitu, sedangkan kalau misalnya suspensi kita center keblok dia, jadi tidak keluar, tidak kelihatan jalan sinarnya, tidak keluar cahayanya gitu. Sedangkan kalau larutan ya kalau kita kasih sinar tembus gitu. Oke, ini baru percobaan pertama ya. Mohon maaf kalau ada banyak ya kurang-kurang lah. Nama juga pemula, newbie. Oke, suspensi itu secara bahasa ya, secara bahasa. Secara terminologinya itu adalah sediaan cair yang mengandung bahan padat yang dia tidak larut atau suka larut atau agak larut gitu di dalam cairan pembawanya gitu. Mungkin teman-teman apa ya, akrab gitu dengan yang namanya Milanta gitu. Mungkin buat yang anak-anak kos gitu yang udah akhir bulan, udah ya nggak tinggal dikit lah duitnya, ya udahlah malam-malamnya nggak makan nasi gitu. Makanya sorry, minumnya minum Roma biar nggak makin kumat obat apa, nggak makin kumat lambungnya, penyakit lambungnya. Oke, jadi tadi suspensi itu artinya seperti itu ya. Jadi partikel padat yang dia tidak larut gitu, atau agak larut atau suka larut. Nah, si partikel padat ini, bahan padat ini, zat aktif padat ini, dia harus dijadikan sediaan cair. Nah, salah satu solusinya adalah menjadikannya bentuk suspensi gitu. Emang bisa Pak? Gitu. Bisa gitu. Zat padatnya memang zat aktif padatnya dia tidak terlarut sempurna gitu. Dia terdispersi. Jadi ibaratnya gimana ya? Kayak hmm, ada kalian punya gundu, gundu dulu, gundu putih lah ya. Gundu putih kalau dulu zaman saya namanya gacoan gitu. Gundu putih ini kita taruh di gundu-gundu yang bening gitu, yang murah lah ya, curah-curah, gundu curah. Nah, ditaruh di situ, kemudian kita kocok-kocok gitu, maka dia akan ada di antara gundu-gundu bening tadi gitu, gundu-gundu curah tadi. Nah, itu namanya terdispersi, jadi tersisip gitu. Itu sebenarnya nggak bisa dibilang larut gitu, karena pada waktu tertentu pun dia akan turun gitu, karena kita sudah belajar tentang hukum Stokes ya gitu, dimana di situ ada gravitasi yang dia menarik zat padat itu gitu, karena zat padatnya kan benar terdispersi, tidak larut gitu. Makanya dia akan mengendap gitu, seiring waktu dia akan mengendap dengan laju tertentu. Nah, itu nanti kita akan bahas tuh di mata kuliah farmasi fisik gitu. Jadi di sini kita nggak terlalu membahas itu gitu, karena di sini farmasetika adalah kuncinya kalian bisa meracik sediaan suspensi, losio dan lain-lain.
Suspensi yang baik itu seperti apa sih? Suspensi yang baik itu jelas gitu, dia tidak mudah mengendap gitu, tidak cepat mengendap. Jadi dia boleh mengendap tapi dalam waktu yang eh, lumayan lama lah gitu, nggak langsung mengendap gitu. Kemudian jika mengendap, dia bisa didispersikan kembali gitu. Pak, kalau dikocok lagi, terus dia nggak balik lagi gimana? Oh berarti udah rusak gitu. Kenapa rusak? Nah itu nanti kita bahas di farmasi fisik. Gitu. Oke, kunci dalam pembuatan suspensi ini pertama adalah waktu pembasahan ya. Jadi zat padat yang tadi suka larut itu jika dia terbasahi itu mudah terbasahi, mungkin nanti dengan kita menambahkan gliserol, propylene glycol gitu. Nah itu nanti setelah wetting agent ya, itu nanti bisa menurunkan sudut kontak. Jadi nanti lebih mudah lagi gitu terbungkus oleh suspending agentnya gitu. Agar dia nanti menjadi suspensi yang stabil gitu. Jadi kalau suspensi dia stabil antara zat padat satu dengan zat padat yang lain itu nggak mudah beragregasi gitu. Nanti itu akan kita bahas di farmasi fisik. Jangan sampai keluar jalur ya. Gitu. Jadi kuncinya itu adalah uh, pembahasan partikel yang sukar larut dengan cairannya. Gitu. Kemudian kunci lainnya adalah menentukan suspending agent yang tepat dan konsentrasinya. Konsentrasinya ini kritis. Gitu. Di mana sih kita bisa nemu bahan suspending agent yang baik? Bisa. Kalian bisa lihat di Handbook of Pharmaceutical Excipient. Gitu. Di situ kalian bisa mencari suspending agent. Nah sekarang ada e-booknya ya, mudah, tinggal klik suspending agent, nanti akan keluar banyak. Gitu. Nah situ juga ada konsentrasinya. Contohnya kayak CMCNA, karboksimetilselulosa natrium, itu konsentrasinya 1-3%, ya 1% aja cukup lah insya Allah. Itu teradakan, ada bentonit, bentonit untuk khusus untuk losio ya. Jadi nanti untuk losio, bentonitnya dijadikan bentuk bentonit magma dulu. Bentonit magma itu nanti bisa jadi formularium nasional. Gitu. Kemudian bisa juga derivat selulosa yang lain seperti HPMC, gitu. Etil selulosa mungkin bisa, tapi kurang kurang efektif gitu. Kenapa sih kurang efektif? Nanti kita bahas lagi di teknologi sediaan farmasi semi solid dan liquid. Kemudian juga bisa menggunakan karbomer. Cuma karbomer ini agak tricky. Gitu. Kita harus menambahkan TEA atau triethanol amin gitu, sebagai zat pembasah. Karena si karbomer ini dia akan mengembangnya ketika pH-nya itu ke arah netral gitu. Karena kan karbomer sendiri sebenarnya dia asam. Nah, agar dia bisa mengembang dengan sempurna, dia harus naik pH-nya mendekati netral gitu. Jadi harus di-up oleh PEA sampai basah. Itu. Tapi hati-hati ya ketika menambahkan suatu suspending agent dari derivat selulosa ini, kalau nanti konsentrasinya berlebih justru dia nggak jadi suspensi ya, jadinya nggak jadi suspending agent gitu, nggak jadinya malah kejel gitu. Maksudnya konsistensinya beda ya. Kita waktu itu sudah membahas tentang uh, apa namanya viskositas gitu. Nah kalau viskositasnya terlalu tinggi, ya itu nanti malah justru nggak jadi suspensi gitu kan. Viskositasnya itu tinggi, dia akan sukar dituang gitu. Nanti sulit untuk gimana sih pasiennya menggunakannya kalau sukar dituang seperti itu. Oke, kemudian mungkin kita akan membahas tadi ya, konsentrasinya itu jangan terlalu tinggi. Gitu. Jadi sesuai dengan yang tertera di Handbook of Pharmaceutical Excipient. Itu pun cara pembuatannya juga bisa dilihat di situ. Gitu. Seperti CMCNA tuh ada yang dia tekniknya disebarin dulu. Jadi airnya biasa 20 kali dari berat si CMC ya. 20 kali dimasukkan. Biasanya juga air panas sih. Gitu. Kenapa sih air panas? Yaitu nanti kita akan bahas lebih jauh di teknologi sediaan farmasi liquid dan semi solid gitu. Ini nanti tekniknya bermacam-macam, ada yang derivat selulosa itu biasanya tadi dikasih air 20 kalinya, disebar di atasnya, diratakan dengan sudip ya, kemudian ditusuk-tusuk gitu biar atasnya terbasahi gitu. Kalau misalnya nggak terbasahi nanti akan sulit ketika nanti dibuat apa sih ya disebutnya mucilage ya, mucilago gitulah gitu. Nah setelah nanti terbasahi semua, didiamkan selama 15 menit, baru dikasih
zat aktif yang sukar larut tadi gitu. Jadi nanti zat aktif yang sukar larut tadi kita gerus bersama dengan mucilage tadi, hasil dari suspending agent dari faselosa, kemudian baru ditambahkan bahan-bahan lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya mudah ya, cuma agak-agak tricky, dan untuk praktikum pertama mungkin bahkan banyak yang gagal, tapi jangan menyerah gitu karena masih ada praktikum-praktikum berikutnya. Intinya harus bersabar gitu, dan harus nggak boleh putus asa ya, karena memang farmasi ini dunia yang keras gitu, dunia belajar yang cukup keras, membutuhkan. Lanjut lagi, berikutnya adalah kita mungkin membahas tentang resep ya. Jadi langkah-langkah mengerjakan resep suspensi itu pertama adalah jika suatu resep bukan merupakan formula standar atau bahan atau formula standar atau baku suspensi, misalnya Fornas atau mungkin kalian lihatnya di NP atau di yang lain gitu, maka cek kelarutan masing-masing bahan aktif dulu gitu. Misalnya resipe gitu, paracetamol 500 mg per 5 ml gitu. Kemudian gliserin, kemudian ada CMCNA. Nah, itu mudah tuh, tinggal dicari kelarutannya, kemudian dari kelarutan tersebut nanti kita bisa tahu, oh yang kurang larut dalam air siapa? Udah jelas paracetamol gitu. Paracetamol kelarutannya 1:70 dalam air gitu. Makanya dia yang nanti akan kita campur dengan suspending agent gitu, si CMCNA tersebut. Dan tadi ada gliserin ya. Gliserin itu bisa sebagai pembasah. Jadi si paracetamolnya kita gerus dulu menggunakan gliserin di lumpang yang lain gitu. Kemudian kita kembangkan CMCNA-nya dulu, baru nanti dimasukkan campuran paracetamol tadi ke dalam situ. Itu mungkin lebih mudah gitu untuk mendispersikan paracetamol tersebut sehingga nanti suspensinya jadi baik ya gitu. Kemudian jika kelarutan bahan aktif sangat rendah dan akan menghabiskan banyak sekali pembawa, maka jelas ya harus dibuat suspensi ya. Kalau dia kelarutannya sangat jelek dalam air gitu, salah 1:700 menghabiskan air yang begitu banyak, ya memang harus dibuat suspensi gitu, dicampurkan dengan suspending agent. Salah satu solusinya gitu. Kemudian misalnya bentuk kelarutannya lebih baik nih, ada yang lebih baik misalnya kodein gitu, digantikan kodein HCl atau kodein fosfat. Kemudian dihitung kesaraannya, jangan lupa gitu. Ada BM per BM ya. BM-nya kodein HCl berapa, BM-nya kodein aja berapa. Jadi kodein HCl per kodein aja dikali sekian gitu, sesuai dengan yang di resep. Misalnya di kodein di resep itu 5 mg per mililiter, ya berarti 5 mg per mililiter dikali BM-nya si kodein HCl dibagi kodein fosfat sama dengan sekian. Jadi mudah ya. Kemudian suspending agentnya ada beberapa yang memerlukan perlakuan khusus gitu. Seperti tadi derivat selulosa itu biasanya dikembangkan dulu, kayak CMCNA dikembangkan dulu, baru dicampur dengan bahan yang suka larut tadi gitu. Kemudian bahan yang larut di dalam air ya dilarutkan di dalam air dulu, di dalam beker gelas, larutkan, diaduk-aduk aja gitu. Pokoknya yang larut dalam air semuanya di beker gelas diaduk-aduk, kemudian yang kurang larut dilumpang, diselesaikan di lumpang menggunakan suspending agent tadi gitu. Kemudian jika pada resep ada pembasah ya berarti zat aktifnya tadi dikasih pembasah dulu gitu, agar lebih mudah terbasahi ya. Untuk terbasahi dulu juga ingat menggunakan sudut kontak antara pelarut, udara pelarut, kemudian juga zat padatnya tadi gitu. Karena ada tegangan antar muka antar itu ya. Ada dari udara ke zat padat gitu. Kemudian dari zat padatnya dengan pelarutnya gitu. Kemudian ya suspending agent ini dan pembasah ini ya, pembasah ini dalam hal ini tuh contohnya gliserin, propilen glikol itu nanti akan menghilangkan udara tersebut gitu. Jadi dinolkan sehingga nanti tegangan sudut kontaknya akan di bawah 90 derajat. Kalau di atas 90 derajat itu bakalan akan sulit terbasahi dan akan sulit untuk membuat sediaan cairnya. Kemudian ini ada contoh resep. Jadi ada contoh resep triacetil oleandomycin suspensi, ini fakposio
SS Signature DDE Cochlear Teh 1 Foscoe 6 untuk adit 5 tahun 24 kilo. Nah, ini adalah kita lihat di Fornas ya, halaman 292. Jadi tiap 5 mg mengandung triacetyl oleandomycinum sama dengan oleandomycinum 125 mg zat tambahan yang cocok secukupnya quadristilata. Nah, dari sini nanti kita harus bisa men-generate gitu. Oh, ini ada zat tambahan yang cocok, berarti apa? Oh, dia suspensi, berarti harus ada suspending agent yang jelas gitu. Nah, ini kompatibilitasnya jelas ya. Tidak terdapat suspending agent pada resep tersebut. Kemudian beberapa suspending agent rentan rusak karena kontaminasi mikroba. Tadi contohnya derivat selulosa ya. Kemudian kestabilan zat aktif sesuai dengan di Fornas tadi, triacetyl oleandomycinum itu dia kestabilannya berada pada pH 5 sampai 8. Di luar range itu nanti dikhawatirkan rusak zat aktifnya tersebut. Nah, zat aktifnya ini antibiotik. Jadi bahaya ya jika antibiotik tersebut potensinya berkurang, artinya orang yang minum gitu yang konsumsi obat tersebut ya nanti akan mengalami resistensi. Jadi nanti di kemudian hari dia tidak bisa menggunakan obat tersebut lagi. Itu harus diganti antibiotiknya. Kan di anak-anak ya, rasa zat aktifnya pahit. Dikhawatirkan anak-anak tersebut nggak menerima gitu, nggak patuh. Rekomendasinya jelas kita menggunakan suspending agent. Kemudian kita tetapkan CMCNA aja gitu. Ada kalau di Lachman, Lieberman sama Kanik di teori farmasi industri itu 0,5%. Jadi kalian bisa baca nanti di buku teori farmasi industri ya di jilid 2. Dan air panas yang digunakan untuk mengembangkan CMCNA 20 kali dari jumlah CMCNA, bisa lihat di Ansel. Kemudian penggunaan kombinasi metilparaben 0,015% dan propilparaben 0,01% sebagai kombinasi pengawet antimikroba dan anti jamur. Jadi menurut buku handbook pharmaceutical excipient baiknya digunakan kombinasi antara metilparaben dan propilparaben. Itu saya mengambil konsentrasi di bawahnya. Itu range bawah 0,015 untuk metil, 0,1% untuk propilparaben. Nah, nama lainnya metilparaben itu nipagin, propilparaben itu nipasol. Kemudian penggunaan perfosfat pH 5,8 hingga pH sedang stabil pada range 5 sampai 8. Kemudian karena tadi pahit ya, kita menggunakan aspartam 0,5% sebagai pemanis dan esen strawberry sebagai pewangi serta karmin quantum santis ya. Jadi secukupnya aja.